Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid An-Nur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid An-Nur, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi, yaitu salat sunnah Isra. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat pada dua waktu yang dingin, maka baginya adalah surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan mengerjakan salat pada dua waktu yang dingin yang disebut dengan salat bardain, yaitu adalah salat subuh dan salat asar. Mudah-mudahan apa yang baru saja kita kerjakan secara berjamaah, yaitu salat subuh, kita termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir pertemuan kita di bulan Juni
tepatnya di tanggal 21 Juni, di Jumat pekan ketiga juga. Waktu itu kami menyampaikan materi dengan mengangkat tema yang boleh dan yang tidak boleh terhadap non-muslim. Yang boleh dan yang tidak boleh terhadap non-muslim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Menurut catatan saya, pada tanggal 21 Juni yang lalu, kita baru menjelaskan tentang 6 prinsip akidah muslim terhadap non-muslim. 6 keyakinan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim kepada non-muslim. 6 akidah seorang muslim terhadap non-muslim. Untuk mereview apa yang sudah kami sampaikan pada kurang lebih 3 bulan yang lalu, yaitu tepatnya di tanggal 21 Juni, 6 prinsip akidah muslim terhadap non-muslim, diantaranya adalah hanya sekadar mereview, kami tidak sebutkan dalil-dalilnya karena materi ini sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah harus memiliki keyakinan bahwa hanya Islamlah agama yang paling benar. Harus menanamkan keyakinan dalam hati kita, hanya Islam agama yang paling benar. Hanya Islam agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Selain Islam maka dia tertolak. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran di surat yang ketiga Ali Imran di ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidaklah diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Baik. Yang kedua, harus memiliki keyakinan bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang terakhir. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir dan tidak ada kitab suci lagi setelahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, harus menanamkan keyakinan dalam hati kita. Ini akidah, ini doktrin Bapak Ibu sekalian. Ini kalau dikurangi satu saja keluar Islam Bapak Ibu. Sahadatnya batal. Apa itu yang ketiga? Harus memiliki keyakinan bahwasanya Taurat dan Injil sudah dihapus oleh Al-Quranul Karim. 2 kitab, yaitu Taurat dan Injil, sudah terhapus dengan turunnya Al-Quranul Karim. Sehingga Injil yang beredar di sana, di luar sana, maka itu sudah terhapus dengan adanya Al-Quranul Karim. Tidak ada manfaat kitab itu. Tetapi yang ada hanya Al-Quranul Karim. Al-Quran kitab penyempurna dari seluruh kitab-kitab sebelumnya. Lah ini harus yakin ini. Sebab kalau tidak yakin, maka sahadatnya batal. Sahadatnya batal. Ini yang ketiga. Yang keempat, harus memiliki keyakinan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Yang kelima, harus memiliki keyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diutus untuk seluruh umat manusia, baik umat tersebut yaitu umat Arab maupun non-Arab. Baik umat tersebut berkulit putih, berkulit hitam, berkulit merah, apapun warna kulitnya, maka dia harus memiliki keyakinan bahwa Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Artinya,
Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Ini menunjukkan bukti kepada kita, Nabi diutus untuk seluruh manusia. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sehingga tidak ada istilah Islam Nusantara, tidak ada istilah Islam Malaysia, tidak ada istilah Islam Timur Tengah. Islam cuma satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu Islam. Ya. Tidak ada penamaan-penamaan Islam yang lain. Ini yang kelima. Yang terakhir, yang keenam adalah harus yakin selain agama Islam, mohon maaf, selain agama Islam adalah kafir. Nah, selain Muslim, selain orang yang beragama Islam, maka mereka adalah kafir. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98, ayatnya ayat 1. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir yakin bahwasanya ahlul kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa selain Muslim, maka mereka adalah kafir. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam sebuah ungkapan Arab dikatakan likulli maqamin maqal, setiap tempat ada ucapan yang layak. Setiap tempat ada ucapan yang layak. Maksudnya tentu kita tidak memanggil mereka di luar kita, mereka yang berlainan akidah dengan kita, dengan panggilan kafir. Memang setiap ucapan ada tempat yang layak. Nggak mungkin kita mengatakan, hei kafir. Nggak, bukan seperti itu. Bukan. Artinya mereka orang-orang yang tidak beriman, mereka adalah orang-orang kafir. Memang benar, kita harus tanamkan. Ya, mereka adalah orang-orang kafir. Namun kita katakan kepada mereka, yaitu kita panggil dengan nama panggilan mereka, namun tanamkan dalam hati kita bahwasanya mereka ini adalah orang-orang kafir. Nah, jadi jangan dirubah non-muslim. Tetap tanamkan dalam hati kita mereka ini orang-orang kafir. Cuma dalam memanggil mereka, nggak mungkin dong kita memanggil mereka Pak Fulan kafir sini, nggak mungkin. Ya, maka ini tentunya ucapan yang tidak pada tempatnya. Tapi harus tahu, selain kita kafir. Ya, tetangga saya samping itu kafir. Nah, siapa namanya Fulan? Ketika bertemu, sehat Bapak, bagaimana kabar Bapak? Begitu. Nggak mungkin kita mengatakan, bagaimana kabar Bapak kafir? Nah, nggak mungkin. Nggak ada, nggak boleh. Ya, tapi tanamkan dalam hati bahwasanya kau adalah orang kafir. Nah itu. Baik, jadi ini 6 akidah Muslim terhadap non-Muslim. Sekarang kita masuk pada materi yang intinya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh terhadap non-Muslim. Terhadap orang-orang kafir. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, agar kajiannya tertata dengan baik, maka saya buat kajiannya modelnya seperti tanya jawab. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban, ya, supaya kajiannya bisa kita terima dengan baik. Nah, jadi intinya tidak kurang dari 30 pertanyaan dan jawaban. Ya, tanya jawab seputar yang boleh dan yang tidak boleh terhadap orang kafir. Langsung saja kita masuk yang pertama. 1, pertanyaan pertama. Bolehkah mendahului salam kepada non-muslim dengan ucapan secara umum? Misalnya ini. Ya, saya ulang. Pertanyaannya ini. Bolehkah mendahului salam
kepada non-muslim dengan ucapan secara umum. Maka dalam hal ini mari kita dengarkan jawabannya hadis riwayat Muslim. Coba dibuka Sahih Muslimnya, nomornya 2167. Kita dengarkan 2167. Sahih Muslim 2167. Kita dengarkan. Ya, baca dari mana hadis itu? Silakan. Betul, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tabda'ul yahuda walan nasara bisalami. Silakan. Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani perihal memberi salam. Nah, jelas. Nabi SAW bersabda, tidak boleh mendahului Yahudi dan Nasrani dalam memberikan salam. Loh, salamnya salam apa ini? Maka salam-salam penghormatan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Itu nggak boleh. Tetapi kalau ucapan salamnya adalah salam yang sifatnya umum. Selamat pagi Pak, selamat sore, selamat petang Bapak, selamat malam. Boleh, kata para alim ulama. Asalkan ucapan salamnya adalah umum. Yang tidak boleh itu adalah ucapan salam yang menjadi kekhususan agama mereka. Itu nggak boleh. Seperti misalnya dengan mengucapkan Om Swastiastu atau Salam Namo Buddhaya, ya, salam kebajikan. Nggak boleh. Karena ini salam kekhususan agama mereka. Tapi kalau secara umum, pagi Bapak, ya, gimana Bapak kabar? Sehat Bapak? Ya, sore Pak. Boleh. Umum. Karena di situ tidak ada unsur pengagungan terhadap Tuhan mereka. Tapi kalau salam-salam mereka ada unsur pengagungan terhadap Tuhan mereka. Jadi itu intinya. Sampai di situ aja. Nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Nah, mulai meruncing ini. Nomor 2. Bolehkah mendahului salam kepada non-muslim dengan ucapan yang biasa mereka ucapkan? Ya, artinya yang menjadi kekhususan mereka. Kita mengucapkan salamnya mereka. Contoh. Ada sebagian di antara kaum muslimin, apalagi tokoh-tokoh kita di negeri kita, yang ketika menyampaikan salam, itu mereka menyertakan salam Islam dan salam kekhususan agama mereka. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wah, ditambah-tambah. Tak boleh. Haram. Kenapa kok haram? Karena ini melanggar prinsip dasar akidah seorang muslim. Salam mereka isinya adalah pengagungan terhadap Tuhan mereka. Contoh, Om Swastiastu. Itu salamnya agama Hindu. Artinya semoga selamat dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Oh, jelas. Ya lontur keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh. Contoh lagi, salamnya agama Buddha. Namo Buddhaya. Apa artinya? Terpujilah semua Buddha. Loh, nggak boleh. Tapi kalau ucapan umum, boleh. Pagi Bapak, boleh. Ini kekhususan. Nggak boleh. Boleh, haram. Jangan atas dasar toleransinya kebablasan. Sehingga mereka mencampur adukkan yang hak sama yang batil. Seperti itu. Lalu kemudian termasuk salamnya agama Kristen, salam atau salam kebajikan dan seterusnya. Bahkan masih ada lagi, yaitu salamnya Yahudi. Nah, disebut juga. Maka ini adalah haram. Tidak boleh. Dalilnya lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun ayat terakhir. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalnya di acara itu, di tempat itu campur. Ada yang muslim, ada yang non muslim alias orang kafir. Saya sebagai ketua RT, saya sebagai ketua RW,
salam apa yang saya berikan ini? Sedangkan warga saya ada yang non-muslim. Ya, kepingin tahu jawabannya? Ayo kita dengarkan hadis riwayat Bukhari. Nih, yang ketua RT, RW, ya wali kota, gubernur, terakhir tertinggi presiden. Mestinya memperhatikan ini. Coba dibuka Bukhari, nomornya 6254. Sahih Bukhari 6254. Bukhari 6254. Itu semua nomor asli ya, di kitab aslinya. Sahih Bukhari 6254. Baca, Pak Didi, silakan. Ya, dari Usama bin Zaid. Kita nggak baca semua nanti, silakan. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai keledai milik beliau. Terus. Di atasnya ada pelana bersulam beludru fadaki. Sementara Usama bin Zaid membonceng di belakang beliau ketika hendak menjenguk Sa'ad bin Ubadah Terus. di Bani Al-Haris Al-Qazraj. Peristiwa itu terjadi sebelum perang Badar. Terus. Lalu beliau berjalan hingga melewati suatu majelis yang di majelis tersebut bercampur antara kaum muslim terus orang-orang musyrik, terus para penyembah patung. Para penyembah patung. Jadi Nabi melewati satu majelis, yang majelis itu ada orang Islam, ada orang-orang musyrik, ada mereka yang nyembah patung, artinya orang-orang kafir selain muslim. Lalu apa yang Nabi ucapkan? Apakah Nabi mengucapkan salam penghormatan untuk mereka yang menjadi kekhususan mereka? Tidak. Apa yang Nabi ucapkan? Silakan. Dan orang-orang Yahudi. Di situ juga ada orang Yahudi di majelis itu. Yang Nabi ucapkan apa, Pak Didi, ketika lewat di majelis itu? Silakan. Dan dalam majelis tersebut terdapat pula Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini orang munafik. Lengkap di sini, campur. Ada muslim, ada musyrik, ada penyembah patung, ada Yahudi, ada munafik. Bayangkan, lengkap di majelis itu. Karena campur ini, campur. Nabi lewat. Apa yang Nabi ucapkan? Teruskan. Dan Abdullah bin Ruwaha, saat majelis itu dipenuhi kepulan debu hewan kendaraan. Stop. Itu masih panjang ya, sampai bawah ya. Singkat cerita, singkat aja, karena waktu kita ya. Maka Nabi mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab oleh kaum muslimin. Sedangkan di situ ada Yahudi, ada musyrikin, ada penyembah patung. Nabi nggak ucapkan salam. Maka sikap kalau kita menjadi pemimpin, ya RT, RW, kalau di situ ada warga kita yang mereka berlainan akidah dengan kita, maka caranya pilih salah satu dari dua. Pilih salah satu dari dua. Boleh nomor satu, boleh nomor dua. Yang nomor satu cukup ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus karena di situ ada muslim. Lah yang lain Ustadz nggak dapat. Atau yang kedua, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dijawab oleh mereka yang hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat pagi bagi para tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah, saya sampaikan selamat malam, selamat sore kepada seluruh para hadirin. Boleh. Umum. Gak ada unsur doa. Ya wis nomor loro iku ae Ustaz Siroto anu. Daripada engko dirasani warga Ustaz. Ya. Seperti itu. Maka boleh kalau salamnya salam umum. Bukan salam-salam pengagungan terhadap Tuhan atau agama mereka. Nah, boleh. Nomor 3. Bolehkah mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim? Selamat Natal. Mengucapkan selamat Natal. Ustadz, selamat Natal ini cuman greetings. Hanya sekedar ucapan saja. Tapi hati kita tidak meyakini. Bagaimana? Maka tetap tidak diperbolehkan. Haram hukumnya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara bentuk berloyalitas kepada non-muslim yang terlarang adalah ikut serta dalam hari raya mereka, apalagi sampai mengucapkan tahniyah, ucapan selamat hari raya mereka, selamat Natal atau agama-agama yang lain. Maka ini haram hukumnya
Dalilnya di mana? Dalilnya surat Al-Kafirun. Kita semua hafal ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Bapak Ibu tahu asal usulnya ayat ini turun, kronologisnya apa? Nih, tak tunjukkan. Kronologisnya ayat ini turun, Anda akan kaget. Ada 4 gembong kafir Quraisy datang kepada Nabi. 4 gembong kafir Quraisy. Ya. 4 pentolan kafir Quraisy datang menemui Nabi. Siapa ini? 1. Al-Walid bin Mughirah. 2. Al-As bin Walid bin Al-As bin Wail. 3. Al-Aswad ibnul Muttalib. 4. Umayyah bin Khalaf. 4 orang kafir Quraisy ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan toleransi kebablasan. Apa kata mereka? Singkat aja ya. Apa kata mereka? Wahai Muhammad, daripada kita ini perang terus, banyak wanita yang menjadi janda, banyak yang banyak korban, ya, menelan korban banyak orang, daripada kita ini terus berperang, gimana kalau gini aja? Kami akan menyembah Tuhan yang kau sembah. Kamu nyembah siapa itu tak sembah, tapi kamu juga harus menyembah Tuhan. Apa yang menjadi ajaranmu tak lakoni, kami lakukan. Tapi apa yang menjadi ajaran kami, kamu juga melakukan. Enak, tapi gak perang-perangan, gak perang, gak nyawa melayang, ya, banyak anak-anak jadi yatim. Gimana? Maka Nabi terdiam, turun surat Al-Kafirun. Kita dengarkan ya ayatnya. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Ayat ini langsung turun untuk menjawab teori toleransi kebablasan ini yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala ya, silakan. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Katakan Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Silakan. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku nggak akan menyembah apa yang kamu sembah. Terus. Dan aku bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah itu nomor 4. Lanjut. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Terus ayat 5. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Allah yang aku sembah. 6. Terakhir 6. Untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Jelas ini. Jelas ya. Baik, ini menunjukkan kepada kita, Pak, Bu, perhatikan. Dulu di zaman Nabi, mereka juga sudah merayakan hari raya mereka. Nasrani kan ada di zaman Nabi. Yahudi kan ada di zaman Nabi. Apakah pernah Nabi mengucapkan selamat Natal kepada mereka? Kok saya pengen tahu hadisnya. Nabi bertoleransi mengucapkan selamat Natal, hari raya tahniah kepada mereka. Baik, apakah Anda berani mengatakan kalau Nabi itu intoleran? Ayo, saya kok kepingin tahu siapa orangnya yang mengatakan, ya kalau berani mengatakan Nabi itu intoleran. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkan mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jelas. Nomor 4, jadi harus punya prinsip. Ya. Yang nomor 4, bolehkah mendoakan non-muslim dengan doa ampunan? Jadi mendoakan non-muslim, orang-orang kafir dengan doa ampunan. Contoh, seorang anak muslim memiliki orang tua Nasrani. Karena saking cintanya anak kepada papanya atau mamanya yang berakidah selain Islam ini, non-muslim ini, maka si anak mendoakan Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha warhamha. Bolehkah
mendoakan ampunan kepada orang-orang non-muslim? Jawabannya tidak boleh, haram. Tidak boleh, baik ketika mereka masih hidup, lebih-lebih ketika mereka telah wafat. Tidak boleh didoakan rahmat, tidak boleh didoakan ampunan. Dalilnya, ayo dibuka surat 9 At-Taubah. Surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 113. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, surat 9 At-Taubah 113. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Ya, silakan. Dia adalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Apa itu Pak Didi? Memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Meskipun sekalipun, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Nah, ayat ini turun juga ada sebabnya. Apa sebabnya? Wafatnya paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Paman yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu, sekilas saja ya, sekilas saja. Nabi punya paman itu jumlahnya 10 Bapak Ibu. 10. Jadi anaknya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, anaknya Abdul Muthalib, total 11. 11. Yang laki-laki ini ya. 11 ini, laki-laki ini. Baik. Salah satunya itu ayahnya Nabi, yaitu Abdullah. Baik. Berarti Nabi punya paman 10. Selain bapaknya tentunya kan. Baik, 10. Dari 10 ini yang Islam cuma 2. Yang Islam cuma 2. Yang pertama Abbas, yang nomor 2 Hamzah. Paman Nabi yang paling muda, Hamzah itu. Yang ketika wafat jantungnya dimakan hindun. Nah, ketika perang Uhud. Nah, itu kan ceritanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib. Ini paman yang membela Nabi dari serangan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Tetapi sayang beribu sayang ketika wafatnya dia tidak mau masuk Islam. Dia tetap kekeh dengan keyakinannya paganisme, nyembah berhala. Abu Thalib. Makanya Abu Thalib ketika nazak, Nabi bisikkan di telinga Abu Thalib pamannya. Apa kata Nabi? Ya ammu, qul la ilaha illallah. Ya, qul la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Aku keponakanmu yang akan menjadi saksi bagi paman. Jaminan ini. Maka ternyata saat itu hadir di samping Abu Thalib musuhnya Allah. Siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal tidak mau ketinggalan. Dia juga membisikkan ke telinga Abu Thalib dengan kalimat, Ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah Anda benci dengan agama yang diajarkan oleh bapakmu yaitu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi? Loh memang apa ajarannya? Nyembah berhala, patung. Apakah tidak suka dengan ajarannya Abdul Muthalib? Singkat cerita, Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia lebih mengikuti seruan temannya, yaitu Abu Jahal. Matinya kafir. Saking cintanya Nabi sama paman ini, maka Nabi pengen mintakan ampunan kepada Allah. Turun ayat At-Taubah 113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir. Meskipun orang-orang kafir itu adalah karib kerabatnya. Nah, ayat itu turun kronologisnya wafatnya Abu Thalib itu. Baik, jadi nggak boleh mendoakan ampunan sama rahmat Pak. Nggak boleh. Terus kemudian makanya, maaf, ada orang Yahudi pernah bersin di samping Nabi. Orang Yahudi bersin di samping Nabi. Ya, orang Yahudi ini tahu, orang kalau bersin di dalam Islam mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan yarhamukallah. Dia bersin di samping Nabi lalu membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Maksudnya supaya didoakan yarhamukallah. Ternyata Nabi tidak doakan yarhamukallah. Justru Nabi mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa itu artinya? Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaan dirimu. Jadi didoakan hidayah, boleh. Yang tidak boleh itu ampunan sama rahmat. Nah, itu nggak boleh. Baik. Nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Bolehkah mendoakan non-muslim dengan doa agar mendapatkan hidayah? Boleh. Boleh. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, yaitu orang Yahudi bersin di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya, minta tolong dibuka Sahih Bukhari. Sahih Bukharinya dibuka, nomornya 2937. 2937. 2937. Ya, Bukhari. Silakan. Baca. Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Ya. Ufail bin Amru ad-Dausi dan para sahabatnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Silakan. wahai Rasulullah, Sesungguhnya suku Daus Daus telah ingkar kepada Allah dan enggan masuk Islam. Lanjut. Untuk itu mohonlah kepada Allah agar mereka dibinasakan. Jadi lapor para sahabat, wahai Rasulullah, suku Daus itu nggak mau masuk Islam. Maka berdoalah wahai Rasulullah kepada Allah supaya Allah membinasakan mereka. Nabi tidak mendoakan mereka binasa. Malah Nabi mendoakan, lanjut Pak Didi, silakan. Atau dikatakan kepada beliau, suku Daus telah binasa. Maka beliau berkata, ini doanya Nabi untuk suku Daus. Silakan. Ya Allah, ya. tujuhilah suku Daus dan berikanlah petunjuk kepada mereka. Jadi nggak didoakan binasa, malah didoakan supaya dapat hidayah. Tambahkan lagi Tirmidzi. Coba Tirmidzi. Nomornya 2739. Sunan Tirmidzi. Nomornya 2739. 2739 Tirmidzi. Nah, kita dengarkan. Nah, ini di sini ketemu ini. Ayo dibaca dari Abu Musa radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu an ia berkata, Orang-orang Yahudi bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan beliau akan mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Ternyata Nabi enggak doakan yarhamukallah. Lanjut. Namun dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Terus artinya semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian. Jadi enggak didoakan ampunan, tapi didoakan hidayah. Boleh ini. Nomor 6. Bolehkah mendoakan non-muslim dalam hal duniawi? Seperti semoga kalian sukses, semoga lulus ujian, mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, apakah boleh Ustadz? Non-muslim kita doakan. Mudah-mudahan sehat Pak ya, mudah-mudahan lancar rezekinya Pak. Ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena bukan doa ampunan, bukan doa rahmat. Boleh. Pokoknya yang tidak boleh itu cuma itu toh. Doa ampunan sama rahmat. Itu toh. Selain itu boleh. Mudah-mudahan Pak keturunannya, mudah-mudahan Pak keturunannya ini baik-baik, pinter-pinter. Oh, ya. Mudah-mudahan panjenengan sukses pekerjaan sampean. Boleh, tak apa-apa. Yang tidak boleh, mudah-mudahan Allah mengampuni panjenengan, nggih Pak. Tak boleh. Lawang dia kafir kok didoakan ampunan. Kecuali muslim. Mudah-mudahan Allah merahmati Bapak ya. Nggak boleh. Yang boleh itu adalah lekas sembuh ya. Mudah-mudahan sehat kembali seperti sedia kala. Nah, itu ya. Baik, ini yang nomor 6. Pertanyaan nomor 6. Yang nomor 7. Pertanyaan nomor 7. Apa yang kita ucapkan jika non-muslim mengucapkan salam Islam kepada kita? Kan ada di antara mereka bisa mengucapkan salam Islam dengan fasih. Assalamualaikum. Oh, ya, misalnya misal ngasih sambutan pernikahan. Ternyata yang ngasih sambutan non-muslim. Lah yang datang orang Islam. Assalamualaikum
warahmatullah. Fase lagi. Wabarakatuh. Kadang-kadang kita ini latah. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lah kok didoakan rahmat. Lah terus jawabannya apa? Jawabannya boleh dijawab. Tetapi jawabannya waalaikum. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ucapkan mereka, kita jawab waalaikum. Itu aja. Jangan ditambahi waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan. Ya, waalaikum gitu aja. Ya. Mana dalilnya? Dalil Sahih Bukhari nomornya 6258. Baca 6258. 6258. 6258. Ya, silakan Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an ia berkata, Ya. Nabi SAW bersabda, Isinya, apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, ahlul kitab mengucapkan salam, maka jawablah waalaikum. Nah, waalaikum itu jawab. Ya. Terus nomor 8, sebagai ojol. Ada ojol di sini? Nomor 8, sebagai ojol, bolehkah mengantarkan orang non-muslim ke tempat peribadatannya? Ojol nganter orang non-muslim ke gereja. Jelas ini, ya. Go-ride, ya. Atau apa ini, ya. Itu jelas tujuannya gereja. Waduh, nganter yang gereja ini, ya. Jelas ini mau beribadah ini mereka. Gimana hukumnya mengantarkan mereka sebagai ojol? Ya. Jawabannya adalah tidak boleh. Tegas. Lah terus kalau aplikasi masuk tolak. Gak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Sama dengan tolong menolong dalam hal dosa dan maksiat. Gak boleh. Sedangkan yang boleh tolong menolong itu adalah ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nggak boleh. Sama kalau kita ngantarkan mereka, sama dengan kita tolong menolong kepada mereka. Nggak boleh diantarkan. Tolak. Ya. Dalilnya di mana? Al-Maidah ayat 2. Nanti dibaca sendiri. Surat nomor 5 Al-Maidah ayatnya 2. Ya. Terus nomor 9, hukum tukang bangunan bangun gereja. Tukang ini. Ya. Ayo Mas, sampe tak celuk. Bang iki Mak, atap iki lho Pak. Gereja tapi ini. Ya, diterima atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Dalilnya di mana? Al-Maidah ayat 2. Ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolong itu dalam kebaikan dan takwa. Lah kalau membangun tempat peribadatan mereka, ini bukan masalah, bukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini tolong menolong dalam hal dosa. Kecuali tukang suruh bangun musola, ya jelas maulah. Harus, ya. Ustadz, ada saya itu Ustadz, nerima job itu 2 Ustadz. Bangun masjid sama musola. Lah masjid Ustadz, tukang Ustadz, 1 hari dibayar 100.000. Ya. Lah iki gereja Ustadz sedino 200.000. Waduh. Ya apa Ustadz? Saya milih mana? Milih masjid. Insya Allah rezekimu akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Milih bangun masjid. Ustadz bukan tukang Ustadz, developer ini. Apa Ustadz? Developer ini. Ya, dapat job gambar gereja. Ya, dan seterusnya. Ya apa ini Ustadz? Maka tidak boleh. Jelas tempat peribadatan. Ya, baik. Kita lanjut. 10. Hukum menjaga gereja dan menjaga keamanan hari raya mereka. Wah seru ini kayak ya. Hukum jaga gereja saat Natal. Ya apa ini? Jawabannya saya bacakan ini. Jawabannya adalah sebelum tak bacakan dalil, mari kita dengarkan. Urusan keamanan gereja, saya ulang ini ya.
Urusan keamanan gereja dan penjagaan gereja itu tugasnya pemerintah, sehingga apabila ada pasukan tentara atau polisi yang ditugaskan oleh negara untuk menjaga keamanan mereka, maka hal itu boleh dalam rangka mewujudkan maslahat keamanan dan stabilitas negara. Hanya saja bagi masyarakat sipil loh ini, sipil, LSM, Ormas, dan lain-lain tidak boleh ikut andil jaga gereja. Anda siapa? Kalau polisi aparat jelas, pemerintah jelas, ada ya TNI jelas untuk stabilitas keamanan negara. Tapi LSM, Ormas tidak perlu ikut andil menjaga gereja karena ini tugasnya negara dan aparatur keamanan dari kepolisian atau tentara. Itu jelas. Dalilnya mana? Al-Maidah ayat 2 lagi. Tolong menolong itu dalam hal kebajikan saja, jangan dalam hal dosa. Contoh nomor 11 sekarang. Pertanyaan nomor 11. Hukum jual beli untuk gereja. Contoh misalnya, jual bahan bangunan untuk bangun gereja. Dia punya galangan. Galangan. Datang orang, Mas, saya beli semen ya 10 sak. Oh iya, kita tanya, untuk bangun apa Pak? Untuk bangun gereja. Maaf, saya tidak jual. Begitu Ustaz? Iya. Jelas untuk apa? Untuk apa Pak semen itu? Untuk bangun rumah saya. Silakan. Harganya sekian, ini notanya. Boleh. Ini jelas tempat peribadatan. Harus jelas. Saklek gitu. Saklek. Ya. Oh sampai seperti itu ya? Iya karena kita tahu. Berarti nek iso gak takon aja Ustaz. Oh, enggak ya tanya. Itu. Tanya. Wong jelas kita tahu ada salibnya kok. Jelas untuk apa Pak? Itu. Mau bangun apa Pak? Saya mau bangun gereja ini. Nah itu jangan dijuali. Maaf Pak ya, saya minta maaf saya tidak menjual. Ya ini ada pesanannya. Ya habis stoknya sudah habis. Nah itu aja sampaikan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya mana? Tetap Al-Maidah ayat 2. Semuanya masuk di sini semua. 12. Hukum orderan dan jualan makanan untuk perayaan Natal. Catering. Dapat pesanan untuk gereja. Wah jumlahnya nilainya jutaan. Ya, itu ya, dapat orderan untuk acara mereka. Nah, ini maka jawabannya jelas ya, tidak boleh. Dalilnya tetap Al-Maidah ayat 2. 13. Hukum menjenguk orang kafir ketika sakit. Tetangga non-muslim sakit. Hukum menjenguk. Boleh. Jenguk. Apa-apa, jenguk. Ustadz ini di rumah sakit. Iya. Rumah sakitnya kamarnya ada salibnya Ustadz. Iya, gak apa-apa. Dijenguk. Bahkan boleh, maaf ini Bapak, di ruqyah boleh. Sebab di zaman Nabi ada cerita seorang kepala dusun tersengat yaitu kalajengking. Ketika sahabat masuk ke daerah tersebut, mereka kehabisan bekal. Lalu mereka meminta makanan kepada penduduk setempat. Kata penduduk setempat, kami akan memberikan apa yang kalian butuhkan, asalkan dengan satu syarat. Kalian bisa menyembuhkan kepala dusun kami. Katanya sahabat Nabi, memangnya sakit apa kepala dusun kalian? Disengat kalajengking. Mana kepala dusun kalian? Ditunjukkan di ruqyah surat Al-Fatihah. Ini hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Diruqyah dengan surat, sedangkan kepala dusun ini bukan muslim, bukan. Diruqyah dengan surat Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh. Lalu dikasih hadiah 30 ekor kambing. Mereka sahabat gak mau nerima. Karena ini belum dapat izin dari Rasulullah. Akhirnya mereka pergi menemui Rasul, diceritakan, singkat cerita. Apa kata Nabi? Ambil 30 ekor itu dan masukkan aku dalam bagiannya. Boleh menerima upah seorang juru ruqyah asalkan tidak mentarget, menetapkan, tidak meminta dan juga tidak mengharap. Dikasih alhamdulillah. Sedangkan dia tidak meminta itu tapi dikasih banyak. Maka dalam hal ini boleh diterima. Ya. Baik, jadi intinya adalah boleh menjenguk orang non muslim ya ketika sakit. Dalilnya ayo dibuka Sahih Bukhari nomor 1356. 1356.
Asli, nomor asli. 1356 Sahih Bukhari. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian. 1356 Sahih Bukhari. Ayo baca. Anas. Ya silakan. Dari Anas. 1356 silakan. Ya. Dari Anas radhiyallahu an ia berkata, Iya. ada seorang anak kecil Yahudi Ya betul. yang bekerja membantu Nabi SAW menderita sakit. Sakit. Ya, anak Yahudi ini suka bantu Nabi. Menderita sakit. Terus kemudian? Maka Nabi SAW menjenguknya. Loh, Nabi jenguk? Boleh. Terus kemudian? Dan beliau duduk di sisi kepalanya lalu bersabda. Jadi sunnahnya kalau jenguk orang sakit Bapak Ibu, itu duduk atau berdiri di samping kepala orang yang sakit. Bukan di kakinya, tapi di samping dekat kepala orang yang sakit. Itu sunnahnya kalau jenguk itu. Nah kalau di situ misalnya peralatan medis, ya jangan memaksa sampai dipindahi semua peralatan medisnya. Gak usah. Sesuai sunnah ini, oh enggak lah ya. Sewajarnya saja. Teruskan, lanjut. Masuklah Islam. Nah Nabi bilang sama anak itu, aslim, masuklah engkau Islam. Masuk Islam. Anak ini takut sama bapaknya. Lah bapaknya ada di sampingnya satunya. Lalu dia lihat bapaknya. Lanjut silakan. Anak kecil itu memandang kepada bapaknya. Takut terus. Yang berada di dekatnya. Loh, terus kemudian? Lalu bapaknya berkata. Nah, apa kata bapaknya si anak ini? Silakan. Taatilah Abul Qasim. Ikutilah agamanya Abul Qasim. Orang Yahudi kalau manggil Nabi kita Abul Qasim. Ikuti agamanya Abul Qasim. Akhirnya anak itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, Nabi keluar. Lanjut. Maka anak kecil itu masuk Islam. Nah, terus kemudian? Kemudian Nabi SAW keluar sambil bersabda. Nah, Nabi berdoa sambil mengucapkan Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Silakan. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Nah, segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Berarti kalau gitu Ustaz jenguk mereka ini tujuannya untuk mendakwakan Islam. Iya, dijenguk di rumah sakit suruh masuk Islam. Ayo Pak masuk Islam. Baca syahadat asyhadu alla ilah. Kira-kira ribut apa tidak kira-kira? Rame. Ya. Lah kalau tujuannya bukan itu, nggak apa-apa. Apalagi kalau yang sakit ini adalah dari kalangan orang-orang non-muslim yang keras kepada orang Islam. Keras. Seperti ada jamaah kita, dia mengatakan kepada kita, Ustadz saya ini tinggal di satu perumahan. Perumahan itu berklaster-klaster Ustadz. Klaster A, klaster B, macam-macam. Satu klaster Ustadz, itu yang muslim cuma 2-3 kakak. Yang lainnya Chinese. Kita kalau mau ngadakan pengajian atau apa dilarang Ustadz. Dilarang, dipersulit. Jadi kalau misalnya datangkan sound system dipersulit. Tapi kalau mereka, acara mereka, oh luar biasa. Akhirnya satu saat Ustadz, mereka ini ada salah satu di antara mereka yang keras terhadap orang Islam ini sakit. Boleh enggak Ustadz tak jenguk? Ya jenguk aja jenguk, nggak apa-apa. Karena mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya. Dilembutkan hatinya oleh Allah. Dijenguk, betul. Setelah dijenguk, ya, maka setelah itu dia datang orang ini. Terima kasih saya sudah dijenguk. Silakan loh Bapak kalau mau ngadakan acara pengajian. Oh boleh. Gak apa-apa. Ya, terutama bagi mereka yang kaku, kasar kepada orang Islam. Maka bersikap baik kepada mereka. Baik kita lanjutkan. Yang berikutnya nomor 14 pertanyaan. Hukum takziah melayat kepada orang non muslim. Gimana Ustadz? Di mana itu tempatnya itu? Biasanya itu Adiaksa. Ya apa Ustadz melayat? Maka kata para alim ulama, hukumnya adalah boleh takziah dengan syarat. Satu, tidak mengikuti upacara misa. Nggak ikut. Jangan. Jadi kalau di situ lagi ada upacara misa, maka jangan ikut. Kalau gitu gimana Ustadz? Ya Anda datang ke rumahnya saja takziah, yang mengucapkan misalnya ikut bela ikut bersedih, ikut bela sungkawa ya dan seterusnya, atau menasihati kesabaran. Mudah-mudahan Anda diberikan kesabaran ya seperti itu atas musibah ya seperti itu. Baik, jadi jangan didoakan ampunan. Mudah-mudahan almarhum almarhumah nggak boleh apalagi disebut almarhum.
Nggak boleh, ya. Jadi intinya boleh, namun kalau bisa tidak mengikuti, bukan kalau bisa, tidak boleh mengikuti upacara mereka. Baik, yang nomor 15, ini sudah suruh? Udah ya, baik. 15, saya tutup sampai 15. Yang ke-15, sebenarnya banyak ini ya. Apa dituntaskan aja ini? Hah? Ya, 15. Hukum memenuhi undangan non-muslim. Kita ini diundang sama orang-orang non-muslim, orang kafir. Bagaimana hukumnya? Maka katanya para alim ulama tergantung undangannya. Kalau undangannya itu di dalamnya campur baur, ya, ikhtilat laki-laki perempuan, di dalamnya terdapat berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, dihidangkan khomer atau makanannya di situ dihidangkan daging babi, maka tidak boleh datang, tidak boleh hadir. Seperti itu, apalagi campur baur. Karena mereka kan tidak mengetahui adab Islam. Seperti itu. Tapi kalau undangannya cuma sekedar makan-makan, silakan Pak, saya undang makan-makan di rumah saya. Di rumah saya. Maka itu ada tata caranya Bapak Ibu. Kalau piringnya itu adalah piring yang dari rumahnya dia, piring dari rumahnya dia, Nabi mengajarkan kita, riwayatnya riwayat Muslim. Nabi mengajarkan kita, piringnya itu dicuci dulu Bapak Ibu. Minimal tisu basah. Kenapa? Karena kita tidak tahu di atas piring itu apa saja. Tapi kalau piring itu bukan dari rumahnya dia, tapi piring catering, cateringnya catering Muslim, maka tidak perlu dicuci. Jelas ini, nggak apa-apa. Tapi kalau itu jelas ini bukan piringnya catering ini piring dari dalam rumahnya. Lah kita tidak tahu dia makan di atas piring ini yang sesuatu yang halal apa yang haram di atas piring. Maka cuci dulu. Itu hadisnya Sahih Muslim nomornya 1930. Muslim 1930. Nabi yang menyuruh dicuci dulu piringnya. Kalau diundang makan. Sampai seperti itu. Ada aturan main. Ya, tidak sembarangan. Ya, kalau tidak ada air pakai tisu basah. Seperti itu. Kalau mereka tanya, "Loh Pak, itu bersih kok." Iya. Nabi saya yang mengajarkan ini. Karena saya pernah diundang tetangga saya waktu saya tinggal di mana di daerah Bebean, ya sepanjang Bebean Timur, gitu ya. Maka saya diundang datang karena dia acaranya acara makan-makan. Saya bawa tisu basah, saya usap. Dia langsung negur saya. Anu itu Pak Dilip, dia manggil saya Pak Dilip, nama asli saya. Piringnya bersih kok sudah dicuci. Iya, saya tahu ini bersih, bahkan mengkilat. Tapi Nabi saya yang menyuruh ini. Oh jenje monggo monggo. Harus sampaikan, yang berani sampaikan, ya sampaikan kepada mereka. Nabi saya yang memerintahkan ini. Itu harus punya sikap Muslim itu, jangan balelo gitu loh, jangan gelembosi, jangan. Ya, tahu gelembosi ini bahasa sepanjang ini. Ya, seperti itu, jangan, harus tegas. Ya, senyum-senyum boleh. Pagi Pak, pagi, Bapak sehat? Ya, gimana kabar keluarga Bapak? Boleh, silakan. Tapi begitu kaitannya, apa ini ada hal-hal yang sifatnya itu ada kaitan di dalam Islam, maka harus kita terapkan syariat Islam. Nomor 16, hukum mendatangi pasar non-muslim karena ada diskon atau promo. Ya, Natal, promo Natal. Wah, ini ya, diskon 70% gara-gara ada Natal. Ya Pak. Anda pergi ke mall untuk beli produk itu, sesuatu produk karena ada diskonnya. Lah diskon itu gara-gara memperingati Natal. Boleh atau tidak? Gimana ini? Ya. Jawabannya adalah boleh dengan syarat tujuannya hanya untuk membeli tanpa masuk gereja atau bukan maksudnya untuk menghormati hari raya mereka. Dan yang kita beli sesuai keperluan kita. Jangan kalap, mumpunginya tidak sesuai kebutuhan kita. Itu yang nggak boleh. Sesuai kebutuhan kita, boleh, nggak apa-apa. 17, hukum memberikan sodako kepada non-muslim. Sodako ya, sodako, bukan zakat ya, bukan zakat. Sodako, boleh. Boleh, sodako. Dalilnya surat At-Taubah ayat 60. 18, hukum menikahi wanita non-muslim. Wanita non-muslim dinikahi. Yang menikahi muslim, wanitanya non-muslim. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah boleh dengan syarat.
2 syarat. 1, mereka adalah wanita yang menjaga kehormatan diri. Bukan wanita pezina, bukan wanita yang mudah untuk dijamah, bukan. Wanita-wanita yang pandai menjaga kehormatan diri, tapi kafir, tapi non muslim, itu 1. Boleh, asalkan wanitanya wanita yang pandai menjaga kehormatan. Yang kedua adalah pernikahannya bukan di gereja. Tetapi pernikahannya adalah di rumah wanita tersebut. Yang menikahkan bapaknya, bukan pemuka agamanya. Boleh. Asalkan, ya itu syarat 2. Ditambah lagi. Syarat yang ketiga, wanita itu termasuk ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani. Berarti kalau wanitanya Hindu, wanitanya Buddha, nggak boleh. Batal pernikahannya, batal. Cacat, hukum, batal. Kalau dia Yahudi, Nasrani, maka boleh. Tapi itu tadi syaratnya. Nikahnya bukan di tempat peribadatan mereka. Di rumah si mempelai wanita yang menikahkan bukan pemuka agama mereka. Tetapi langsung bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, wali bapaknya. Saudara kandungnya dan seterusnya. Ini dalilnya di mana? Quran surat nomor 5 ayat 5. Mudah diingatkan? Surat Al-Maidah surat nomor 5 ayat 5. Ya, tapi yang berikutnya syaratnya seyogyanya yaitu tidak dilakukan. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan mempengaruhi anak-anaknya, akan bimbang memilih agama, ikut agama papanya atau agama mamanya. Lah ini nanti bahaya, apalagi nanti ibunya sudah menguasai anaknya. Nah, ini ya, makanya lebih baik memilih wanita-wanita yang muslimah. 19, ya, hukum mengucapkan kalimat istirja untuk orang kafir yang mati. Ada tetangga kita meninggal, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Innalillahi loh ya, innalillahi. Boleh. Kenapa? Karena ucapan innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu untuk semua manusia. Muslim atau non muslim. Semuanya milik Allah. Akan kembali kepada Allah. Sehingga tidak masalah kalimat tersebut ditujukan kepada orang kafir yang meninggal. Tidak ada unsur doa. Innalillahi, semuanya ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Seperti itu, boleh. Tidak ada unsur rahmat, unsur ucapan apa ini ampunan, tidak ada. Boleh istirja kepada mereka. 20, bolehkah kaum muslimin mengaminkan doa orang non muslim? Jadi dia doakan kita ngaminkan. Ya, misalnya nih mereka mengatakan ya God bless you, ya God bless you, ya semoga Tuhan memberkatimu, maka boleh diaminkan, amin. Boleh, diaminkan boleh. Tidak masalah. Ini katanya Hasan bin Atiyah rahimahullah dalam fatwanya. Diperbolehkan ya dengan doa-doa keseharian. Misalnya semoga Bapak sehat, semoga rezekinya Bapak bertambah lancar. Kita aminkan. Amin. Ya. Baik, nomor 21. Apa yang kita ucapkan jika mereka non-muslim membacakan dan menyampaikan isi kitabnya kepada kita. Jadi dikit-dikit dia mengatakan menurut kitab Kejadian, menurut yaitu apa ini Matius, menurut perjanjian lama perjanjian, dikit-dikit bahas Injilnya. Kita dengar ya seperti itu. Atau misalnya dia mengucapkan Tuhan mereka, ya Yesus dan seterusnya. Maka gimana sikap kita? Ucapkan kepada mereka. Jangan sampai enggak ini. Ini dalilnya Sahih Bukhari. Kata Nabi, sampaikan kepada mereka ucapan, tapi harus dihafalkan bahasa Arabnya. Apa itu ucapannya? Aman, aman, aman nabillahi. Wa ma unzila ilaina, wa ma unzila ilaikum. Jadi ucapannya aman nabillahi. Wa ma unzila ilaina, wa ma unzila ilaikum. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Injil. Kan Injil ini kitab samawi yang Allah turunkan kepada Isa, termasuk Taurat, Allah turunkan kepada Musa. Sedangkan Weda, ya Tripitaka, ya Tauteh King, kitabnya Konghucu, ya termasuk kitabnya orang aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, Serat Centani Hidayat Jati atau Darmo Gandul,
Nah, ini bukan kitab samawi ini. Bukan. Ini kitab buatan para dewa. Ya, kitab samawi itu Taurat, Injil, meskipun sudah dirubah sama mereka, tapi masih ada yang orisinil, makanya kita beriman, mengimani apa yang Allah turunkan. Tapi sudah nggak berlaku Injil, wong sudah ada Al-Qur'an. Baik. Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu, saya cukupkan 21 ya. Sebenarnya ini totalnya ada 32 totalnya. Kurang titik Ustadz, gimana ini? Nah, ini sudah waktunya ya. Baik, sudah waktunya saya cukupkan 21. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, mungkin saya akan kirimkan file PDF-nya nanti. Ya, saya akan kirimkan file PDF-nya. Tolong saya diingatkan. Nanti di situ Bapak Ibu bisa melihat ya kekurangan atau tambahan-tambahannya. Karena masih banyak Bapak Ibu. Ya, di antaranya ada kaitannya dengan tidak saya jawab tapi ya hukum memakai topi sinterklas. Gini ya, itu masuk masjid pakai sinterklas. Ya, sudah pakai jilbab sinterklas. Ya, hukum misalnya menjadikan orang kafir sebagai teman setia, dijadikan teman setia, dicium lagi keningnya. Waduh, waduh. Ya, seperti itu. Tangannya dicium, keningnya dicium. Ya, gimana ini? Hukum boikot produk non muslim, boikot produk non muslim. Gimana hukumnya memboikot? Masih banyak ini sebenarnya. Termasuk juga hukum yaitu apa ini diantaranya adalah yaitu menghadiri perayaan hari raya mereka atau apa ini dalam rangka hari raya mereka kita memakai atribut-atribut mereka, maka ini semua tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Hukum pergi ke negeri non muslim Spanyol ya untuk menikmati alamnya. Ya. Gimana Ustadz? Bapak Ibu ya, tak kasih bocoran. Kata Nabi, bukan termasuk umatku. Kata Nabi. Bukan termasuk umatku. Mereka yang pergi ke negeri orang-orang kafir. Nah, kecuali katanya ulama. Lah ini ada pengecualian. Kecuali satu, untuk berdakwah. Seorang ustadz pergi ke negeri orang kafir. Ke Australia, ke Belanda. Untuk dakwah. Boleh. Karena mereka nggak ada ustadz yang datang ke sana. Di sana kan juga ada yang muslim. Yang kedua berobat, boleh berobat. Boleh berobat. Nomor dua. Ini dua. Yang ketiga, Ustadz, pendidikan, sekolah di luar negeri. Bagaimana? Kalau di negeri kita tidak mumpuni ilmu tersebut, ilmu itu yang mumpuni adalah di negeri-negeri mereka, maka boleh. Itu pun ada syaratnya. Harus pandai menjaga akidah kita, kehormatan diri kita, jangan sampai membaur dengan mereka. Tapi kalau ke negeri ke sana hanya untuk healing, lihat pemandangan Spanyol, Eropa, ya Asia, ya, dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkan. Makanya kalau ada program umroh, umroh plus Spanyol, ya, maka lewati aja lah, cari yang lain, ya. Nah ini tidak, umroh plus Hong Kong, ngapain nyambangi Jackie Chan gitu loh, ngapain gitu loh, ya. Silaturahmi sama Jackie Chan, ya, ngapain? Mending umroh plus Palestina. Wah, Ustadz umroh plus Turki Ustadz. Ya apa ini? Ya, umroh plus Turki. Ya kalau misalnya ada maslahat di situ ya, maka nggak masalah. Tapi sebaiknya Bapak Ibu sekalian cukup Mekah Madinah saja. Cukup kalau kepingin healing ke Taif, itu bolehlah. Ya satu rangkaian Mekah Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan sekarang lagi banyak penawaran dari travel itu umroh plus mana Eropa atau plus mana dan seterusnya. Ya, kalau bisa cukup Mekah, Madinah, Palestina. Kalau Palestina tentunya nggak bisa ya, tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum saya tutup kafaratul majelis, ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Satu aja, Pak. Ojol tadi, ya. Terus? Umum ya berarti ya? Iya. Sekian. Padahal itu adalah untuk tempat itu. Nah, baik. Kalau misalnya di aplikasi itu diantarkan di misalnya Jalan Prapen, nomornya nomor sekian, ya cukup itu aja.
Cukup nggak apa-apa. Ternyata di nomor itu adalah yaitu upacara peribadatan mereka misalnya. Maka itu di luar yaitu wilayah kita urusannya mereka sama Allah nanti di akhirat. Adapun kita terlepas dari dosa. Ya, nggak usah mencari tahu alamat ini untuk apa dan seterusnya nggak perlu ya sesuai. Tapi kalau di situ jelas kelihatan ya nomor sekian tertulis di situ gereja maka tolak jelas tempatnya. Kalau jelas ya, wallahu a'lam bishawab. Termasuk catering tadi. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kita akhiri. Nah, sudah di-cut ini ya. Kita tutup. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.